Semangat ya, yang harus dalam diri kita itu akan semangat untuk tidak boleh berhenti ketika kita mencapai level good. Kita harus, bisa berpindah, mampu berpindah dari good to great. Jadi tidak tidak berhenti pada level good ya, apa itu, di mana pun kita berada, apalagi ketika kita, sedang, memproduksi sebuah kebaikan ya, kita sedang mengerjakan sebuah kebaikan. Maka kita tidak boleh berhenti ketika kebaikan yang kita lakukan itu levelnya, sudah good gitu loh, sudah baik. Karena, ini yang harus diwaspadai ya, good is the enemy of greed. Jadi good itu adalah lawan dari greed ya. Karena kadangkala atau bukan kadangkala, banyak sekali ceritanya orang yang berhenti bertumbuh, orang yang berhenti berkembang, orang yang gagal mendapatkan level greed karena dia tidak atau karena dia merasa cukup dengan level good-nya. Nah, ini disampaikan sama, Jim Collins ya, penulis buku yang judulnya sama, Good to Great. Jadi, good is the enemy of great. Begitu ya. Karena itu kemudian proses pengembangan diri itu kan lama ya, proses pengembangan diri itu lama, termasuk program kita, program kita yang sekarang yang kita, lalui, itu kan, lama begitu, 1 tahun. Nah, karena itulah kemudian sering sekali ketika, dalam waktu yang lama itu kita merasa cukup dengan apa yang kita, lakukan sekarang, dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan apa yang kita punya sekarang. Kita merasa cukup sehingga kemudian kita berhenti berkembang ya, merasa cukup dengan good ya, merasa cukup dengan good sehingga kita tidak berhasil mendapatkan great. Padahal good is standar gitu, good is not enough gitu ya. Good good itu tidak cukup gitu loh, kita tidak boleh berhenti ketika kita sudah mencapai level good. Kita terus harus berkembang sampai kita kemudian mampu untuk mencapai level, great. Nah, dalam kerangka organisasi teman-teman semua ya, dalam kerangka organisasi, kalau kemudian kita berbicara tentang organisasi, sering sekali kita mengatakan bahwa organisasi itu tidak selalu sesuai dengan harapannya dan kenapa kemudian itu terjadi, salah satunya adalah karena kepemimpinan, karena lemahnya kepemimpinan dalam organisasi itu. Nah, itu yang disampaikan oleh James Collins dalam bukunya Good to Great. Jadi memang ada banyak faktor ya, ada banyak faktor yang membuat sebuah organisasi tidak bisa berfungsi secara optimal, tidak bisa berkiprah secara, baik ya, tidak bisa menunjukkan performanya yang, gemilang begitu. Salah satu faktornya adalah lemahnya kepemimpinan. Lemahnya kepemimpinan itu tidak boleh kita maknai dengan lemahnya pemimpin, beda ya. Terutama kemudian kalau kita berbicara bahwa pemimpin itu adalah top leader, enggak gitu. Kepemimpinan itu, kalau saya lanjutkan dari apa yang dibahas oleh Jim Collins itu adalah, eee, pemimpin itu kan begini, kalau dalam organisasi itu, kalau disederhanakan akan ada 3 ya, ada 3 level biasanya, ada top leader, ada manajer, ada member. Nah, tiga-tiganya ini pemimpin. Ya kan? Tiga-tiganya ini pemimpin, top leader, manager, member, kalau member itu biasanya disebut dengan worker. Jadi top leader, manager, dan member atau worker, tiga-tiganya ini adalah pemimpin. Ya, tiga-tiganya ini menjalankan fungsi kepemimpinan. Karena itu kan kemudian John C. Maxwell dalam bukunya yang berjudul 360 derajat, dia menyebutkan bahwa pemimpin itu atau kepemimpinan itu, leadership is influence ya. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Ya, kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, dalam organisasi, seseorang yang bertugas atau yang bisa ya memberikan pengaruh kepada orang lain itu tidak hanya top leader, tapi juga manajer dan bahkan member atau worker. Jadi misalnya begini ya, teman-teman di organisasinya, adalah, anggota atau struktur yang paling bawah ya, anggap saja begitu. Nah, teman-teman juga bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin, walaupun levelnya adalah level yang paling bawah. Karena teman-teman tetap bisa berpeluang, tetap punya kemungkinan ya, tetap punya kesempatan untuk memberikan pengaruhnya kepada